Pengantin dari dunia lain. Ratri duduk di tepi ranjang, memandangi jendela kamarnya yang terbuka. Malam itu, angin bertiup pelan, membawa aroma bunga kenanga dari halaman rumah. Ia memeluk lutut, memikirkan mimpi yang sudah 3 malam berturut-turut datang. Dalam mimpi itu, seorang lelaki tampan berkulit sawo matang, mengenakan beskap hitam dan belangkon, selalu datang menemuinya. Lelaki itu memperkenalkan diri sebagai Ki Anggara. Senyumnya lembut, suaranya berat dan menegangkan. "Rati, kau akan menjadi istriku," ucapnya dalam mimpi terakhir. Ratri terbangun dengan keringat dingin. Jantungnya berdegup kencang, tetapi entah mengapa ia tidak merasa takut. Lebih tepatnya, bingung. Keesokan paginya, ia menceritakan mimpinya kepada ibunya. Wajah sang ibu langsung berubah tegang. "Mimpi yang sama 3 kali? Itu bukan bunga tidur, Nduk. Itu tandanya ada yang benar-benar datang," kata ibunya lirih. Ayah Ratri, Pak Wiryo, menatap serius. "Jangan banyak bicara dulu, kita panggil Mbah Sastro sore ini." Mbah Sastro adalah sesepuh desa sekaligus dukun tua yang dipercaya bisa membaca tanda-tanda gaib. Sore itu, Mbah Sastro datang ke rumah mereka. Lelaki tua itu duduk di kursi bambu, memejamkan mata, lalu merapalkan mantra sambil menggibas-gibaskan kemenyan. Tak lama, ia membuka mata. "Keluarga ini kedatangan tamu dari alam lain," katanya pelan. "Lelaki itu bukan manusia biasa. Ia ingin meminang Ratri." Rati tercekat. "Tapi saya tidak mau menikah dengan orang yang tidak saya kenal, Mbah." Mbah Sastro menghela napas. "Kau boleh menolak, tapi ada konsekuensinya. Jika lamaran ini ditolak dengan kasar, ia bisa marah. Bisa jadi panen gagal, bisa ada yang sakit." Suasana rumah mendadak hening. Hanya suara jangkrik terdengar di luar. Pak Wiryo terdiam lama, lalu bertanya dengan suara pelan, "Apa yang harus kami lakukan, Mbah?" "Pernikahan harus dilangsungkan sesuai permintaan. Hanya dengan begitu keselamatan keluarga terjaga." Rati merasa lututnya lemas. "Tapi Mbah, dia bukan manusia." "Justru itu, Nduk," jawab Mbah Sastro. "Ia dari golongan halus dan ia memilihmu. Ini bukan hal kecil, kau harus siap." Malam itu, Ratri menangis diam-diam di kamarnya. Ia merasa hidupnya akan berubah, entah menjadi lebih baik atau justru sebaliknya. Angin kembali bertiup, kali ini lebih dingin. Di cermin kamar, ia melihat bayangan samar seorang lelaki berdiri di belakangnya. Ia menoleh cepat, tapi tidak ada siapa-siapa. "Jangan takut," bisikan itu terdengar pelan di telinganya. "Aku akan datang menjemputmu." Ratri menutup telinganya, menangis ketakutan. Ia tahu ia tidak sedang bermimpi. Hari yang ditentukan akhirnya tiba. Malam itu langit tampak kelam, bulan tersembunyi di balik awan tebal. Warga desa berdatangan ke rumah Ratri. Mereka datang bukan untuk menghadiri pernikahan biasa, melainkan untuk sebuah hajat gaib. Di halaman rumah, tikar digelar, sesajen ditata rapi, tumpeng, kembang setaman, kendi berisi air, dupa yang mengepul memenuhi udara. Bau kemenyan bercampur dengan aroma bunga kenanga, membuat udara semakin pengap. Ratri duduk di pelaminan sederhana, mengenakan kebaya putih. Wajahnya pucat, tatapannya kosong. Mbah Sastro duduk di sampingnya memimpin ritual. Mantra-mantra dilantunkan, diselingi suara gamelan kecil yang entah siapa yang memainkannya. Tidak ada alat gamelan di sana, tetapi suara itu jelas terdengar. Tiba-tiba,
Angin berhembus kencang, api lampu minyak bergoyang-goyang. Beberapa warga merinding melihat bayangan besar melintas cepat di belakang Ratri. "Pengantin pria sudah datang," bisik Mbah Sastro sambil menunduk hormat. Ratri merasakan hawa dingin menusuk kulitnya. Dadanya berdegup kencang, namun tubuhnya seolah terkunci, tak bisa bergerak. Mantra terus dilantunkan, kendi air dituang, kembang setaman ditabur di sekeliling pelaminan. Mbah Sastro mengambil seuntai janur, lalu mengikatkannya di pergelangan tangan Ratri. "Mulai saat ini kau terikat dengan suamimu. Kau adalah permasyurinya." Tiba-tiba suara gamelan berhenti mendadak, hening, hanya terdengar suara jangkrik di kejauhan. Lalu samar-samar warga mendengar suara laki-laki berat. "Aku menerima Ratri sebagai istriku." Beberapa orang yang hadir langsung merinding. Seorang ibu-ibu bahkan pingsan karena melihat sesosok tinggi besar mengenakan pakaian beskap hitam berdiri di belakang Ratri. Ratri mendadak serasa pusing, pandangannya berkunang-kunang. Sesaat sebelum pingsan, ia merasa ada tangan dingin menyentuh pipinya dengan lembut. Ketika ia sadar, semua sudah selesai. Warga desa sudah bubar, sesajen sudah dibersihkan. Namun malam itu, sesuatu yang aneh terjadi. Pintu kamarnya yang terkunci dari dalam tiba-tiba berderi terbuka. Bau harum bunga kenanga memenuhi ruangan. Di kegelapan, Ratri merasakan ranjangnya bergetar pelan. Lalu seperti ada seseorang yang berbaring di sampingnya. "Aku di sini, Ratri." Suara itu berbisik lembut. Air mata Ratri mengalir. Ia tidak berani membuka mata. Malam itu, ia merasakan kehadiran suaminya meskipun tak kasat mata. Keesokan paginya ia bangun dengan tubuh lemas. Namun anehnya, wajahnya tampak lebih segar dan cantik dari sebelumnya. Beberapa tetangga yang melihatnya berbisik-bisik, mengatakan bahwa Ratri tampak seperti pengantin baru yang bahagia. Hanya saja, di sudut kamar ibunya menemukan setangkai mawar merah yang tidak pernah ada sebelumnya. Hari-hari setelah pernikahan itu berjalan aneh bagi Ratri. Awalnya, ia merasa lega karena tidak terjadi hal buruk setelah ritual. Namun semakin lama, ia mulai menyadari perubahan yang tidak bisa dijelaskan. Warung kecil milik keluarganya mendadak selalu ramai. Orang-orang yang lewat seakan terdorong untuk berhenti dan membeli. Meski warung tetangga menjual barang yang sama dengan harga lebih murah. Rezeki mengalir deras. Sampai-sampai Pak Wiryo bisa merenovasi rumah mereka dalam waktu singkat. Namun, kebahagiaan itu membawa harga yang mahal. Ratri sering merasa tidak sendiri di rumah. Saat malam tiba, ia kerap mendengar suara langkah kaki laki-laki di ruang tamu. Padahal, ayah dan ibunya sudah tidur. Kadang, ia mendengar pintu terbuka sendiri dan suara laki-laki berdehem pelan seolah meminta perhatian. Setiap malam Selasa Kliwon, bau kemenyan dan kenanga memenuhi kamarnya. Ratri tahu suaminya datang. Ia tidak bisa menolak. "Ratri," suara itu berbisik di telinganya. "Aku rindu." Kehadirannya tak kasat mata. Tetapi Ratri bisa merasakan setiap sentuhannya. Ia menangis dalam diam, merasa seperti tawanan di rumahnya sendiri. Suatu malam ia memberanikan diri bertanya, "Sampai kapan aku seperti ini?" Suara itu menjawab tenang, "Sampai ajal memisahkan kita. Kau istriku, Ratri. Kau tidak boleh bersama lelaki lain." Sejak itu, Ratri mulai menarik diri dari kehidupan sosial. Ia jarang keluar rumah kecuali membantu di warung. Beberapa pemuda desa yang mencoba mendekatinya selalu mengalami musibah kecil. Motor mogok, jatuh dari sepeda, atau sakit mendadak. Ibunya pernah memperingatkan, "Jangan melawat pantangan, Duk.
Kau tidak boleh keluar desa malam hari, dan jangan sampai hatimu condong pada laki lain. Jika kau mengingkari, akibatnya berat." Ratri mengangguk, namun di hatinya ia merasa hampa. Ia ingin merasakan cinta seperti manusia lain, berpegangan tangan, berjalan bersama di bawah sinar bulan, bukan hanya mendengar bisikan dari sosok yang tak terlihat. Suatu sore, seorang pemuda bernama Bayu datang ke desa untuk program KKN dari kampusnya di kota. Bayu ramah, sopan, dan sering membantu warga. Diam-diam, ia dan Ratri saling menyukai. Awalnya, Ratri berusaha menahan diri, tetapi setiap tatapan mata Bayu membuat dadanya berdebar. Untuk pertama kalinya setelah pernikahan gaib itu, ia merasakan kebahagiaan yang berbeda. Namun sejak hubungan mereka semakin dekat, gangguan di rumah semakin berjadi-jadi. Piring di dapur jatuh pecah sendiri. Ibu Ratri mengeluh mendengar suara orang menangis di atap rumah setiap malam. Dan setiap kali Bayu datang berkunjung, hawa di sekitar rumah menjadi dingin menusuk. Ratri mulai gelisah. Ia tahu suaminya yang tak kasat mata pasti mengetahuinya. Sejak mengenal Bayu, Ratri merasa hidupnya lebih berwarna. Mereka sering bertemu diam-diam di tepi sawah saat senja. Bayu tidak tahu apa-apa tentang pernikahan gaib Ratri. Baginya, Ratri hanyalah gadis desa yang pemalu. Namun setiap kali Ratri pulang setelah bertemu Bayu, suasana rumah menjadi mencekam. Bau kenanga menyeruak lebih pekat dari biasanya. Lampu minyak di kamar sering padam sendiri, bahkan meski sumbunya baru diganti. Suatu malam, Ratri bermimpi bertemu Ki Anggara. Kali ini wajah lelaki itu berbeda. Mata merah menyala, suaranya berat penuh amarah. "Kau berani mengkhianati aku? Aku hanya manusia, Ki. Aku ingin hidup seperti orang lain. Kau sudah menjadi milikku. Tidak ada lelaki lain yang boleh menyentuhmu." Ratri terbangun dengan tubuh gemetar. Di lengannya terdapat lebam berbentuk jari tangan, seolah ada seseorang yang baru saja mencengkeramnya. Hari berikutnya, Bayu mengalami kecelakaan kecil. Motornya tergelincir di jalan desa meski cuaca cerah. Bayu hanya lecet, tapi ia merasa ada yang mendorongnya dari belakang. Gangguan semakin parah. Warung keluarga Bu Ratri yang biasanya ramai mendadak sepi. Beberapa pembeli mengaku mencium bau busuk saat mendekat, membuat mereka enggan masuk. Pak Wiryo mulai khawatir. "Duk, kau melakukan sesuatu yang melanggar janji?" tanyanya suatu malam. Ratri menangis. Aku mencintai Bayu, Pak. Aku ingin menikah dengannya." Wajah Pak Wiryo pucat. "Astagfirullah. Kau tahu akibatnya, Nduk. Kau tidak bisa meninggalkan suami gaibmu begitu saja." Namun tekad Ratri semakin bulat. Ia berkata pada Bayu tentang semua yang terjadi. Tentang pernikahannya dengan makhluk gaib. Bayu awalnya tidak percaya. Tetapi setelah melihat bekas lebam di tubuh Ratri dan mendengar suara langkah kaki misterius di malam hari, ia yakin. "Kita harus melawan, Ratri. Kita harus melepaskanmu dari ikatan itu," kata Bayu. Mereka pun meminta bantuan Mbah Sastro dan seorang kiai dari desa sebelah. Namun malam ketika mereka hendak melakukan ritual pembersihan, gangguan semakin hebat. Angin bertiup kencang membuat genteng rumah berjatuhan. Suara gamelan terdengar dari searah perkarangan, diikuti bau amis darah. Lampu minyak padam serentak. Dalam kegelapan, suara berat Ki Anggara terdengar jelas. "Berhenti, dia milikku. Jika kalian berani memisahkan kami, kalian akan menyesal." Ratri berteriak histeris dan pingsan.
Di wajahnya tampak senyum samar, seolah dua kepribadian bertarung dalam dirinya. Mbah Sastro menatap Kiai dengan wajah tegang. Kita harus cepat, jika tidak, Ratri akan sepenuhnya diambil ke dunia mereka. Malam itu persiapan ritual besar dimulai. Semua warga yang hadir merinding. Mereka tahu malam berikutnya akan menjadi penentuan nasib Ratri. Malam penentuan tiba. Warga desa berkumpul di rumah Ratri. Lilin dan obor dipasang mengelilingi rumah, menciptakan cahaya redup yang bergoyang-goyang di terpa angin. Bau kemenyan bercampur harum bunga 7 rupa memenuhi udara. Mbah Sastro duduk bersila di ruang tengah bersama Kiai. Ratri dibaringkan di atas tikar pandan. Tubuhnya diikat kain putih agar tidak meronta. Bayu duduk di sudut ruangan, wajahnya tegang. Ritual dimulai. Kiai membaca ayat-ayat suci, sementara Mbah Sastro membakar dupa dan merapalkan mantra pemutus ikatan gaib. Awalnya suasana hening. Namun beberapa menit kemudian, rumah bergetar pelan seperti diguncang gempa. Angin dari luar bertiup kencang, membuat obor berkobar tak terkendali. Ratri tiba-tiba menjerit, matanya terbuka lebar, tapi bola matanya memutih keseluruhnya. Suaranya berubah menjadi suara laki-laki yang berat. Berhenti, kalian tidak tahu apa yang kalian lakukan. Tubuh Ratri terangkat beberapa inci dari lantai, meski ia terikat kain. Warga yang melihatnya ketakutan dan mundur. Kiai tetap melanjutkan bacaannya. Mbah Sastro menaburkan bunga setaman ke arah Ratri. Ki Anggara, kau bukan suami sahnya di mata Allah. Kembalikan dia, teriak sang Kiai. Tiba-tiba suara gamelan terdengar keras dari luar rumah, seperti ada pesta besar. Tapi ketika beberapa warga mencoba mengintip, pekarangan tampak gelap gulita. Ratri menangis, suaranya kembali seperti semula. Ampuni aku Ki, aku hanya ingin bebas. Seketika angin berhenti, suara gamelan lenyap. Sunyi mencekam menyelimuti rumah. Semua orang menahan napas. Lalu dengan suara lirih namun jelas terdengar bisikan. Jika ia ingin bebas, maka ia harus mengikutiku selamanya. Seketika tubuh Ratri kejang lalu terkulai lemas. Semua orang panik. Kiai segera menghentikan ritual dan memeriksa napasnya. Dia sudah pergi, kata Kiai dengan wajah muram. Tangis pecah di rumah itu. Bayu terduduk tak mampu berkata apa-apa. Ia merasa semuanya sia-sia. Malam itu Ratri dikuburkan, namun kejadian aneh terjadi. Di atas kuburnya, beberapa warga melihat bunga kenanga bermekaran tiba-tiba meski bukan musimnya. Ada juga yang mengaku mendengar suara gamelan sayup-sayup dari arah pemakaman. Sejak malam itu, warung keluarga Ratri kembali sepi. Orang-orang berkata mereka sering melihat bayangan perempuan bergaun putih duduk di depan rumah saat malam Selasa Kliwon. Bayu meninggalkan desa keesokan harinya dan tidak pernah kembali. Ia tak sanggup menanggung rasa bersalah. Dan sampai sekarang, warga desa percaya bahwa Ratri tidak benar-benar pergi. Mereka bilang ia kini menjadi permaisuri Ki Anggara di dunia gaib. Dan setiap malam tertentu, ia masih kembali menengok rumahnya, menunggu suaminya datang menjemputnya ke dunia mereka.